Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku. Di sini aku mau jawab ada pertanyaan yang masuk di DM Instagramku. Dia tanya kenapa kita nggak IVF atau bayi tabung, atau kenapa kita nggak inseminasi aja. Karena ternyata ada beberapa teman-teman yang punya kasus atau punya riwayat yang sama dengan kami, itu disarankan IVF, disarankan untuk bayi tabung gitu. Kenapa kita nggak bayi tabung? Karena dokter kandungan kami, SPOG kami emang tidak menyarankan untuk bayi tabung dulu gitu. Dan sebetulnya kami pernah kepikiran untuk gimana kalau inseminasi dulu, kalau inseminasi gagal, baru kita bayi tabung gitu. Kita juga dalam perjalanan program hamil kita juga pernah ikut seminar tentang apa itu IVF, tentang seminar inseminasi itu gimana caranya itu juga gimana, prosesnya gimana. Terus tanya suster di Hermina juga, tanya SPOG-nya juga gitu. Terus udah cari-cari tahu juga berapa biayanya. Nah, ternyata kan biayanya itu untuk IVF itu kan fantastis sekali. Dan berkali-kali SPOG kami juga mengingatkan atau menginformasikan bahwa kalau misalnya kegagalan dalam IVF itu nggak ada garansi gitu. Jadi kalau misalnya kita IVF bayi tabung, terus misalnya qadarullah Allah belum mengizinkan, gagal saat itu IVF-nya, ya udah, uangnya kan nggak kembali gitu. Karena kan prosesnya udah kita lalui, jadi nggak mungkin dong uangnya dibalikin gitu. Makanya sih dokter kami tidak menyarankan dulu untuk IVF, tidak menyarankan dulu untuk bayi tabung. Karena beliau bilang kalau misalnya gini, percuma kami IVF, percuma kami inseminasi kalau memang varikokelnya masih ada gitu. Jadi dokter kandungan kami tetap berpendirian pada mending diobati dulu varikokelnya gitu. Karena varikokel pada suami saya itu ya memang sangat berpengaruh pada hasil analisis spermanya gitu. Sedangkan untuk misalnya untuk inseminasi dan untuk IVF itu kan dibutuhkan sperma yang bagus, sperma yang kuat, sperma yang lincah. Nah, dokter SPOG kami takutnya saat misalnya nanti kita melakukan proses IVF malah tidak ditemukan sperma yang bagus gitu, atau hanya sedikit sperma yang bagus kayak gitu. Jadi kan sayang katanya. Maka dari itu dia lebih menyarankan untuk dioperasi dulu varikokelnya gitu. Tapi ini semua balik lagi sama keyakinan masing-masing. Kalau memang ada uangnya, sudah yakin, sudah mantap uangnya ada dan mau IVF, ya silahkan IVF aja gitu. Kalau kami jujur saat tahu harganya, biaya untuk IVF, wah harus nabung laginya berapa tahun nih gitu. Karena kan kami berdua memang bekerja pegawai swasta gitu. Jadi harus nabung dulu untuk sampai di titik IVF gitu. Dan alhamdulillah qadarullah Allah kasih kita rezeki keturunan sebelum akhirnya kita IVF gitu. Kami yakin Allah punya caranya sendiri, caranya yang terbaik. Tapi selama kita selalu berusaha, selama kita selalu berdoa, selama kita selalu ikhtiar, Allah pasti akan jawab doa kita dengan caranya Dia, dengan waktu yang tepat menurut Allah. Tepat menurut Allah kan belum tentu tepat menurut kita, itu belum tentu tepat menurut Allah gitu. Dia yang paling tahu semuanya. Jadi untuk teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan garis 2, semangat kami
saya dan suami doakan untuk teman-teman semua yang sedang berjuang agar segera diijabah doanya, segera dijawab doanya. Entah doa siapa yang paling duluan didengar, tapi yakin aja Allah pasti akan jawab doa kita. Gitu. Salam sehat semuanya. Dah. Assalamualaikum.